Bayangkan, sebuah malam kelam di lereng gunung. Angin mengguncang pohon-pohon tua, dan langit hitam menelan cahaya rembulan. Seorang lelaki renta dengan mata menyala marah mengangkat tubuh pemulung tua yang terbungkus kain putih. Di tepi jurang menganga, ia mendorong tubuh itu ke dalam kegelapan yang mematikan. Petir menyambar. Gemuruh jurang menelan suara rintihan terakhir. Apa yang mendorong seorang haji tega berbuat kejam pada orang miskin tak berdaya? Di sebuah desa terpencil yang berada di lereng sebuah gunung tinggi, hiduplah seorang lelaki tua yang dipanggil orang-orang sebagai Pak Haji. Rumahnya besar, halamannya luas, lumbung padinya penuh. Istrinya, Bu Haji, dikenal suka mengenakan perhiasan emas di tangan dan lehernya, bahkan saat hanya berada di rumah. Mereka berdua selalu tampil mencolok, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa merekalah orang paling kaya di desa itu. Namun di balik kemewahan itu, sikap mereka kepada tetangga dan orang miskin sangat jauh dari ramah. Pak Haji terkenal sebagai orang yang angkuh. Bila berjalan di jalanan desa, ia selalu menegakkan dagunya tinggi-tinggi. Siapapun yang lewat di depannya harus menunduk hormat dan memberi salam. Jika tidak, maka siap-siap saja akan dimarahi. Bu Haji pun demikian. Ia selalu memandang rendah orang miskin. Di matanya, mereka hanyalah beban bagi desa. Pada suatu pagi yang mendung, angin berhembus pelan dari arah gunung. Langkah kaki seorang pemulung tua terdengar pelan di jalan setapak desa. Punggungnya membungkuk menahan beban karung lusuh berisi barang-barang rongsokan yang ia pungut dari pelosok desa. Wajahnya lelah, tubuhnya kurus. Kakinya telanjang menginjak jalanan tanah yang basah sisa hujan semalam. Mata pemulung itu tertuju ke tanah. Ia berjalan perlahan, berharap bisa segera tiba di gubuk kecil tempatnya bernaung. Dari arah berlawanan, tampak Pak Haji dan Bu Haji berjalan santai di pinggir jurang kecil yang membatasi desa dengan hutan. Mereka baru saja kembali dari kebun mereka yang luas di balik bukit. Ketika jarak antara mereka dan pemulung tua itu tinggal beberapa langkah, Pak Haji memperlambat langkah. Matanya menatap tajam ke arah pemulung. Bu Haji menyilangkan tangan di dadanya. Keduanya menunggu. Mereka menunggu suara salam, menunggu penghormatan dari si tua miskin yang lusuh itu. Namun tak ada salam yang terdengar. Tak ada sapaan. Pemulung tua itu tetap menunduk, tetap melangkah perlahan, seolah tak menyadari keberadaan mereka. Detik itu juga wajah Pak Haji memerah. Matanya menyala marah. Dadanya naik turun menahan emosi. Bu Haji menatap suaminya dengan sorot mata menyulut api dendam. Hatinya penuh dengan amarah dan rasa terhina. Bagaimana mungkin seorang miskin hina tidak memberikan salam dan penghormatan pada mereka? Pak Haji berhenti di tempatnya berdiri. Pandangannya mengikuti langkah pemulung itu yang perlahan menjauh. Tangannya mengepal. Giginya bergemeletuk menahan emosi. Bu Haji mendekat. Suaranya berbisik tajam menusuk hati. Orang seperti itu tidak pantas dibiarkan hidup di desa kita. Hanya membawa sial. Hanya membuat malu, bisik Bu Haji. Pak Haji mengangguk perlahan. Kemarahannya semakin memuncak. Dalam hati mereka berdua mulai tersusun rencana hitam. Rencana yang akan membawa mereka pada jalan yang penuh azab. Langit semakin gelap. Angin bertiup lebih kencang. Suara gemerisik dedaunan seperti membisikkan pertanda buruk. Pak Haji dan Bu Haji berjalan pulang dengan hati penuh amarah. Di sepanjang perjalanan, mereka saling berbisik. Menyusun rencana jahat. Membicarakan cara bagaimana menyingkirkan pemulung tua itu untuk selamanya. Jurang di pinggir desa itu seperti menanti, seperti mengundang. Malam itu, rembulan bersembunyi di balik awan. Rumah Pak Haji tampak sepi. Namun di dalamnya, dua hati sedang membara. Dua pasang mata tidak dapat terpejam. Pak Haji duduk di ruang depan. Tangan kirinya memegang sebilah tali tambang. Bu Haji duduk di sisinya. Matanya menatap tajam ke arah suaminya. Mereka menunggu waktu yang tepat. Mereka menunggu malam semakin larut. Mereka menunggu saat semua warga terlelap. Dan malam itu semakin pekat. Desa di lereng gunung itu tenggelam dalam sunyi. Hanya suara angin yang sesekali terdengar. Dan di rumah Pak Haji, dua sosok itu bersiap melangkah menuju jalan penuh dosa. Langkah kaki Pak Haji dan Bu Haji terdengar pelan menyusuri jalan setapak menuju gubuk reot si pemulung. Malam benar-benar gelap. Hanya cahaya samar dari bintang di sela awan hitam yang memberi sedikit penerangan. Angin malam berhembus dingin, seolah mencoba menghentikan langkah mereka.
Namun tekad Pak Haji dan Bu Haji sudah bulat. Malam itu mereka ingin menuntaskan dendam. Di dalam gubuk, si pemulung terbaring lemah. Tubuhnya menggigil kedinginan. Napasnya tersengal. Seharian ia tidak makan. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tak tahu bahwa maut seakan sudah mengintainya malam itu. Pintu gubuk reot itu tiba-tiba didorong keras. Pak Haji masuk dengan wajah penuh amarah. Bu Haji mengikuti di belakangnya dengan mata liar penuh kebencian. Tanpa sepatah kata, Pak Haji menghunus tali tambang yang sejak tadi digenggamnya. Tangannya cekatan mengikat tubuh si pemulung yang terlalu lemah untuk melawan. Pemulung itu hanya bisa merintih lirih. Matanya memohon belas kasihan. Namun tak ada belas kasihan di mata Pak Haji. Tak ada ampun di hati Bu Haji. Mereka membungkus tubuh pemulung itu dengan kain putih seperti membungkus jenazah. Ikatan tali tambang menambah sesak tubuh ringkih itu. Bu Haji memegangi kaki, Pak Haji mengangkat bagian kepala. Mereka berjalan keluar gubuk, membawa tubuh itu menuju tepi jurang. Suasana di pinggir jurang begitu mencekam. Angin berdesir kencang membawa suara-suara aneh dari dasar jurang yang gelap. Kabut tipis menyelimuti sekitar. Jurang itu dalam dan menakutkan. Batu-batu tajam menonjol di dindingnya. Pak Haji dan Bu Haji berhenti di tepi jurang. Mereka menatap ke bawah. Gelap. Hanya kegelapan yang terlihat. Suara rintihan si pemulung membuat Pak Haji menggertakkan gigi. Dendamnya memuncak. Tangannya semakin erat menggenggam tubuh yang terbungkus kain kafan itu. Bu Haji berdiri dengan tangan menyilang. Pandangannya tajam menatap jurang. Hatinya puas. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi ragu. Yang ada hanya kebencian yang membara. Pak Haji mengangkat tubuh itu tinggi-tinggi. Dengan sekuat tenaga, ia menghempaskan tubuh si pemulung ke dalam jurang. Suara tubuh jatuh bergema, menggema di antara dinding batu. Kemudian sunyi. Hanya suara angin yang tersisa. Pak Haji dan Bu Haji saling pandang. Senyum puas tersungging di bibir mereka. Mereka merasa dendam telah terbalas. Mereka merasa harga diri telah ditegakkan. Tanpa sepatah kata, mereka berbalik dan berjalan pulang. Angin malam mengiringi langkah mereka. Namun, di balik sunyi malam, seakan ada suara bisikan dari jurang. Suara yang hanya terdengar oleh mereka yang berbuat zalim. Suara yang membawa pertanda. Pertanda bahwa malam itu bukanlah akhir dari segalanya. Malam itu adalah awal dari azab yang akan menimpa. Langkah Pak Haji dan Bu Haji terasa ringan. Mereka tak tahu bahwa setiap langkah mereka menuju rumah adalah langkah mendekati kehancuran. Langit di atas desa semakin gelap. Awan hitam menebal. Petir mulai menggelegar di kejauhan. Angin bertiup lebih kencang. Malam itu desa di lereng gunung menyimpan rahasia besar. Rahasia yang sebentar lagi akan terkuak. Pak Haji dan Bu Haji melangkah cepat menuju rumah mereka. Hati mereka puas. Wajah mereka menyimpan senyum kemenangan. Di kepala mereka hanya terbayang betapa lega hati setelah berhasil menyingkirkan orang yang mereka anggap hina. Namun, malam itu tidak seperti malam biasanya. Angin semakin kencang. Suara petir kini terdengar makin dekat. Langit seolah menurunkan murka. Awan hitam menggumpal, menutupi rembulan sepenuhnya. Desa di lereng gunung itu tenggelam dalam gulita. Sesampainya di rumah, Pak Haji duduk di kursi kayu di beranda. Nafasnya terengah. Tangannya masih terasa pegal sehabis mengangkat tubuh si pemulung. Bu Haji berdiri di ambang pintu, menatap gelapnya malam dengan tatapan kosong. Suara angin menembus celah-celah rumah mereka, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam hati kecil mereka, sejenak muncul rasa gelisah. Namun gengsi dan keangkuhan menutup rasa takut itu. Tiba-tiba, suara petir menggelegar keras. Getarannya terasa hingga ke bumi. Pohon-pohon di sekitar rumah mereka meliuk hebat ditiup angin. Daun-daun beterbangan. Suara burung malam yang biasanya bersahutan kini hilang. Malam itu benar-benar sunyi. Hanya suara alam yang mengamuk. Pak Haji memandang langit yang pekat. Ia merasa ada yang aneh. Dadanya mulai terasa sesak. Entah kenapa malam itu terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Bu Haji menutup daun pintu rapat-rapat. Ia berusaha menenangkan diri. Namun jantungnya berdegup kencang. Dalam hatinya, mulai muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Di luar, hujan deras mulai turun. Butir-butirnya jatuh menghantam atap rumah dengan suara keras. Petir menyambar tak henti.
Cahaya kilat sesekali menerangi desa yang sudah gelap gulita. Dan saat kilat itu menyambar, Bu Haji melihat bayangan hitam besar di puncak gunung. Bayangan batu raksasa yang bergeser perlahan. Hatinya bergetar. Bibirnya berbisik lirih. Astagfirullah. Pak Haji berdiri. Ia ikut melihat ke arah yang sama. Matanya membelalak. Batu besar itu benar-benar mulai bergerak. Gemuruhnya terdengar jelas di antara suara hujan dan petir. Batu itu meluncur perlahan di lereng gunung, makin lama makin cepat. Batu besar itu seperti amarah langit yang turun untuk menimpakan balasan atas kejahatan mereka. Tanah bergetar hebat. Rumah Pak Haji mulai berguncang. Gelas-gelas di meja berjatuhan. Genting-genting atap beterbangan diterpa angin. Pak Haji dan Bu Haji berlari keluar rumah. Mereka berteriak minta tolong. Namun tak ada seorang pun yang mendengar. Desa sudah tidur lelap. Tak ada yang tahu bencana sedang mengintai. Batu besar itu meluncur semakin cepat. Suara gemuruhnya memekakkan telinga. Tanah berguncang hebat. Pak Haji dan Bu Haji tak sempat lagi berlari jauh. Batu itu menghantam rumah mereka dengan keras. Rumah megah itu hancur lebur seketika. Seluruh harta benda tertimbun di bawah pecahan batu dan puing kayu. Pak Haji terduduk lemas di tanah. Matanya tak berkedip memandang sisa rumahnya yang kini rata dengan tanah. Bu Haji menangis histeris. Hujan mengguyur tubuh mereka. Angin malam menampar wajah mereka. Malam itu, seluruh harta yang mereka banggakan musnah tak bersisa. Batu besar itu kini diam tak bergerak. Diam di atas puing rumah mereka, seolah menjadi saksi atas murka Allah. Pak Haji memandang langit yang masih gelap. Suara hujan, suara angin, suara petir, semua menjadi satu. Hatinya remuk. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidupnya. Malam ketika kesombongan dibalas dengan kehancuran. Hujan masih mengguyur deras. Pak Haji dan Bu Haji terduduk di tanah yang basah. Kaki mereka gemetar. Tubuh mereka menggigil. Mata mereka kosong menatap rumah yang kini hanya tinggal puing. Batu besar itu dia mengancam di atas sisa-sisa rumah mereka. Angin malam berhembus semakin dingin, menusuk tulang. Langit gelap seolah belum puas menurunkan murka. Kilat menyambar berkali-kali. Cahayanya memperlihatkan wajah Pak Haji yang pucat dan mata Bu Haji yang basah oleh air mata. Seluruh harta Pak Haji dan Bu Haji hilang seketika. Lumbung padi mereka tertimbun batu. Perhiasan emas Bu Haji terkubur di balik reruntuhan. Uang, pakaian, perabot rumah tangga, semua sirna. Hanya tanah becek dan puing-puing kayu yang tersisa. Suara tangis Bu Haji pecah di tengah gemuruh hujan. Tangannya menutup wajahnya. Tubuhnya terguncang hebat. Pak Haji hanya diam. Lidahnya keluh. Kata-kata hilang dari mulutnya. Dadanya sesak. Yang tersisa hanya penyesalan yang datang terlambat. Malam itu, mereka hanya bisa bersandar pada batu besar yang menimpa rumah mereka. Tak ada tempat berteduh. Tak ada yang peduli. Tak ada yang menolong. Rumah megah yang dulu mereka banggakan kini rata dengan tanah. Harta yang dulu menjadi sumber kesombongan kini hilang di telan bumi. Hujan terus turun, membasahi tubuh mereka. Angin terus berhembus, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Alam seperti ikut mengutuk perbuatan mereka. Di tengah malam yang kelam itu, perlahan desa mulai terbangun. Beberapa warga keluar rumah. Mereka melihat rumah Pak Haji yang sudah hancur. Mereka terdiam. Tak ada yang berani mendekat. Tak ada yang berani bicara. Warga hanya bisa memandang dari kejauhan. Mereka tahu, azab telah menimpa pasangan yang selama ini mereka takuti. Mereka hanya bisa berbisik dalam hati. Inilah balasan bagi kesombongan dan kezaliman. Pak Haji menunduk. Tubuhnya lemas. Ia merasa seluruh kekuatannya hilang. Bu Haji terduduk di sampingnya. Matanya menatap kosong ke arah puing-puing rumah mereka. Hujan perlahan mulai reda. Namun dingin dan sunyi malam itu tetap menusuk. Batu besar itu tetap berdiri diam di atas puing, menjadi saksi bisu kehancuran dan azab. Malam itu, Pak Haji dan Bu Haji sadar bahwa semua kesombongan mereka telah musnah bersama harta yang hilang. Namun semua sudah terlambat. Yang tersisa hanya kehinaan dan penyesalan. Malam yang seharusnya menjadi malam kemenangan mereka, berubah menjadi malam yang mengubur segala kebanggaan mereka. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang temaram menembus sisa kabut malam. Desa di lereng gunung itu perlahan menggeliat bangun. Suara ayam berkokok terdengar sayup.
Namun suasana masih muram. Warga mulai berkerumun di sekitar rumah Pak Haji yang telah rata dengan tanah. Mereka hanya bisa terdiam memandang batu besar yang menjulang di atas puing-puing itu. Tak ada satupun yang berani mendekat. Dalam hati mereka terukir pelajaran tentang kesombongan yang berakhir dengan kehancuran. Sementara itu, dari dasar jurang yang dalam, terdengar suara rintihan lirih. Seorang warga yang kebetulan menggembala kambing di dekat tebing mendengar suara itu. Ia mendekat, menajamkan telinganya. Suara itu jelas berasal dari jurang. Dengan hati-hati, ia menuruni lereng kecil untuk melihat lebih jelas. Matanya terbelalak saat melihat sesosok tubuh terbungkus kain putih tergeletak di antara semak dan batu-batu di dasar jurang. Tubuh itu bergerak pelan. Suara rintihannya lemah, namun cukup untuk didengar. Warga itu segera berlari ke desa memanggil bantuan. Beberapa pemuda turun dengan tali dan bambu panjang. Dengan susah payah mereka mengevakuasi tubuh si pemulung dari dasar jurang. Tubuh Ringki itu luka-luka, wajahnya pucat, namun nyawanya masih ada. Nafasnya tersengal, namun ia sadar. Pemulung itu memandang langit pagi dengan mata berkaca-kaca. Warga membawanya ke gubuk kecil salah seorang penduduk untuk dirawat. Mereka membersihkan luka-lukanya, memberinya minum dan makan seadanya. Berita tentang ditemukannya si pemulung segera menyebar ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang melihat. Mereka heran. Mereka tak menyangka bahwa tubuh yang dibuang ke jurang itu masih hidup. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. Semua mata kini menoleh ke arah Pak Haji dan Bu Haji yang terduduk lesu di samping batu besar. Wajah mereka tertunduk. Hati mereka remuk. Tak ada lagi yang tersisa selain kehinaan. Pak Haji menatap ke arah warga yang bergerombol di sekitar si pemulung. Dalam hati kecilnya muncul rasa malu. Rasa hina yang menusuk lebih dalam daripada dinginnya angin pagi. Bu Haji menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Suaranya parau. Namun tak ada yang peduli. Tak ada yang mendekat. Tak ada yang menghibur. Mereka berdua kini menjadi sosok yang diasingkan. Sosok yang dulu ditakuti, kini hanya menjadi cerita tentang kesombongan yang berakhir dengan azab. Si pemulung terbaring lemah, namun hatinya bersyukur. Allah telah menyelamatkannya dari maut. Warga merawatnya dengan ikhlas. Mereka memberi makan. Mereka membersihkan luka-lukanya. Dan si pemulung hanya bisa berdoa dalam hati. Berdoa agar Allah membalas kebaikan warga yang menolongnya. Hari demi hari berlalu sejak malam kelam itu. Rumah Pak Haji kini hanyalah tumpukan puing yang tertimbun batu besar. Harta mereka habis tak bersisa. Lumbung padi rata dengan tanah. Perhiasan dan uang mereka hilang terkubur di bawah batu dan kayu yang remuk. Pak Haji dan Bu Haji kini tinggal di sebuah gubuk kecil bekas kandang kambing di pinggir desa. Tak ada lagi kemewahan. Tak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanya sepasang tubuh renta yang hidup dalam kesengsaraan. Setiap pagi, Pak Haji duduk termenung di depan gubuknya. Pandangannya kosong menatap sisa rumah megahnya yang kini menjadi batu nisan bagi kesombongannya. Wajahnya yang dulu selalu tegak kini tertunduk. Tubuhnya kurus, pakaiannya compang-camping. Bu Haji pun demikian. Rambutnya yang dulu selalu tertutup jilbab bersulam benang emas kini kusut dan tak terurus. Tubuhnya lemah, matanya sembab karena sering menangis. Tak ada lagi perhiasan di leher dan tangannya. Semua hilang bersama harta mereka. Warga desa melihat keadaan mereka dengan mata iba. Namun tak ada yang berani menolong. Dalam hati mereka terukir peringatan. Jangan pernah berbuat zalim. Jangan pernah menyakiti orang miskin. Pak Haji dan Bu Haji kini menjadi contoh nyata bagaimana kesombongan dan kebencian bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Sementara itu, si pemulung yang dulu mereka hina kini dirawat oleh warga dengan penuh kasih sayang. Gubuk kecil tempat ia bernaung diperbaiki bersama-sama. Setiap hari warga datang bergantian membawa makanan dan obat-obatan. Luka-lukanya perlahan mulai sembuh. Tubuhnya yang dulu kurus mulai tampak bugar. Senyumnya yang tulus membuat warga semakin sayang kepadanya. Si pemulung tak pernah mengeluh. Ia hanya bersyukur Allah masih memberinya kesempatan hidup. Pak Haji dan Bu Haji hanya bisa memandang dari jauh. Hati mereka semakin hancur setiap kali melihat si pemulung yang dulu mereka aniaya kini hidup layak di tengah kasih sayang warga. Sementara mereka, yang dulu berkuasa, kini tak lebih dari pengemis di tanah sendiri. Mereka berjalan terseok-seok meminta belas kasihan. Namun tak banyak yang berani mendekat.
Semua takut tertular dosa dan azab yang menimpa mereka. Malam-malam mereka kini penuh tangis. Tidur mereka sering terbangun oleh mimpi buruk. Mimpi tentang batu besar yang menimpa mereka. Mimpi tentang jurang yang gelap. Mimpi tentang suara rintihan si pemulung. Mimpi yang membuat mereka terjaga dalam ketakutan. Dan setiap pagi, mereka bangun hanya untuk kembali menghadapi kenyataan pahit. Kenyataan bahwa semua sudah hancur. Semua sudah musnah. Yang tersisa hanya kehinaan yang menyelimuti hidup mereka. Hari-hari Pak Haji dan Bu Haji kini hanya diisi dengan kesepian dan penyesalan. Mereka tak lagi memiliki siapa-siapa. Anak-anak mereka yang tinggal di kota enggan datang menjenguk. Malu atas perbuatan orang tua mereka yang menjadi aib seluruh desa. Setiap kali mereka berjalan menyusuri jalan desa untuk mencari air atau meminta makanan, warga hanya menunduk, enggan menatap mata mereka. Tak ada hinaan yang terucap. Namun sikap dingin itu lebih menyakitkan dari 1000 cemooh. Pak Haji sering duduk termenung di batu besar yang menimpa rumahnya. Matanya menatap kosong pada puing-puing yang perlahan ditutupi ilalang. Batu itu seakan menjadi lambang dosa yang tak terampuni. Setiap hembusan angin, setiap suara burung yang terbang, seolah membawa bisikan tentang kezaliman yang telah ia lakukan. Hatinya perih, namun mulutnya tak sanggup mengucap kata. Lidahnya keluh. Setiap malam, ia terjaga dalam gelap, memandangi langit yang kelam, berharap ampunan dari Allah atas dosanya yang besar. Bu Haji tak lagi bersuara lantang seperti dulu. Jalannya kini membungkuk. Wajahnya yang dulu bersinar oleh perhiasan kini penuh keriput dan kusam. Setiap pagi ia menyapu halaman gubuk kecil mereka yang berdebu. Setiap sore ia duduk di sudut, menatap ke arah rumah warga yang dulu sering ia pandang rendah. Air matanya sering jatuh tanpa suara. Tangis dalam diam. Tangis yang hanya Allah yang tahu betapa perihnya. Sementara itu, si pemulung kini menjadi bagian dari kehidupan warga. Ia ikut membantu warga menanam padi, membersihkan saluran air, dan menjaga kebun. Setiap langkahnya selalu diiringi senyum tulus. Setiap ucapannya selalu lembut. Warga semakin menghargainya. Mereka sering datang padanya meminta nasihat. Si pemulung selalu mengingatkan mereka untuk saling menolong. Jangan pernah memandang hina orang miskin. Jangan pernah sombong atas harta yang dititipkan Allah. Pak Haji dan Bu Haji hanya bisa memandang dari jauh. Mereka tahu, tak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Azab yang mereka terima adalah balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Batu besar itu tetap berdiri kokoh di atas reruntuhan. Menjadi saksi bisu yang tak akan pernah hilang dari ingatan siapapun di desa itu. Menjadi pengingat bahwa setiap kezaliman pasti akan dibalas. Menjadi bayang-bayang dosa yang selalu menghantui langkah mereka. Malam demi malam, mereka hidup dalam dingin dan lapar. Tak ada lagi kasur empuk. Tak ada lagi selimut hangat. Hanya tanah keras dan angin malam yang menjadi teman. Setiap hari adalah penebusan. Namun mereka sadar, dosa mereka terlalu besar. Dan azab ini adalah harga dari kesombongan yang dulu mereka banggakan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan, kebencian, dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran. Harta, kedudukan, dan kemegahan tidak akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah jika ia berbuat aniaya kepada sesama. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 25, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Semua kejadian dalam cerita ini adalah fiktif, yang dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya bersama. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya.